Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita berlima Idrus tak hadir, tapi kita ada kawan lama. Ini kawan lama ini Batara Surya. Dia tinggal di Medan, tetapi ini hari dia ada di Sentul, dekat rumahku 15 menit. Tapi belum jumpa kami, karena sibuk kali dia. Ngajar sana sini kan. Nah, jadi banyak orang-orang yang kurang ajar, diajar sama dia. Tapi ini kau harus tambah Batara Surya saja tidak cukup. Dia ada tambah S lagi surbaktinya. Ya. Ya, Dia tergantung, bisa juga Batara Surya Santoso, bisa juga dia. maju aja. Jadi kita kemarin tuh bicara sama Ucok Durian. Oke lah, good ya. Banyak hal. Kemudian ada satu kalimat si Ucok yang mengatakan ada prospek yang bagus di Kota Medan. Mengingat kalimat itu bahwa ada potensi untuk mengembangkan buah-buahan di Medan yang mungkin didatangkan dari daerah-daerah sekitar Medan, Sumatera Utara. Ini idealisme yang cukup menarik ya, maka ini kita ingin bicara. Apalagi waktu itu Jaya bilang, wah undanglah Batara itu, dia itu apa sekarang? Di enzim, apa namanya Batara? Ekoenzim. Tolong keterangan lo apa ekoenzim nih? Tunggu dulu, Ari. Aku mau kenalkan dulu si Batara nih. Batara ini kan adalah owner budaya jauh Indonesia. Dia ini praktisi lingkungan, bukan sekedar pengamat. Kalau pengamat lingkungan tetangga, ya kan, mana jemuran-jemuran, itu yang amati kan gitu. Ya lingkungan juga itu, lingkungan tetangga. Betul. Kan gitu. Nah dia ini memang betul-betul praktisi lingkungan. Banyak yang aku kenal sama dia ini. Karena dia sebagai seorang praktisi lingkungan, dia menginginkan bumi yang sehat, akan memberikan badan yang sehat. Begitu ya Bung Batara. Hidup sehat di bumi yang sehat. Sehat di bumi yang sehat, katanya kan begitu. Makanya dia sangat getol sekali tentang tanaman-tanaman, kan begitu. Kemarin di sekitar bulan Agustus aku ingat, aku kenal sama dia ini udah beberapa tahun. Sibuk dia dengan mau menanam tanaman-tanaman. Antara lain ada satu program dia itu tentang menjadikan Medan kota buah, katanya kan. Nah ini yang aku mau cari ini, maksudnya Medan kota buah itu apa? Di kota Medan itu mau kau tanam buah-buahan atau di sekitar mana gitu kan. Nah, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini kita tidak boleh lupakan inisiator Medan Kota Buah, Bung sebenarnya. Ini inisiatornya ada di hadapan kita, Bang Dajai ya. Bajai Arjuna, beliau bersama rekan-rekan yang lain ada almarhum Aditya Laksamana. Ini sekitar 6 tahun lalu mereka menggagas Medan Kota Buah, Bung. Nah, pada situ saya belum terlibat pada saat itu ya. Ini berjalan, akhirnya vakum. Nah, oleh salah seorang penggagasnya, Bang Martono Angusti, seorang pengusaha juga ya. Beliau ketemu saya, ajak untuk kembali mereview dan melaksanakan Medan Kota Buah ini. Nah, ini kan sejalan dengan prinsip-prinsip dari Yayasan Budaya Hijau Indonesia. Maka sejak 3 tahun belakangan kita aktif melakukan penanaman pohon-pohon buah di sekitar kota Medan. Batara maksudnya di pusat kota Medan itu atau di sekitar kota Medan? Di sekitar kota Medan, termasuk di pusat itu diutamakan di bantaran-bantaran sungai. Bantaran sungai, oke. Nah, jadi selama ini kita menanam bermacam-macam pohon produksi buah itu di bantaran sungai sporadis, artinya ada dapat kelapa, ada dapat apa, sehingga satu spesies itu bisa bermacam-macam pohon buah. Nah, tahun 2022 kita mulai fokus bagaimana satu daerah itu hanya satu jenis buah saja, dan ini sudah berjalan beberapa kali, alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini memang digagas oleh Bang Dajai Arjuna ya. Beliau ada di sini dan kita hanya melanjutkan apa yang sudah digagas olehnya.
Jadi setiap bantaran itu umpamanya tanggal 27 Februari 2022 kita tanam 300 batang pohon rambutan di Pantai Wali Kota, Kecamatan Medan Tuntungan ya, Kelurahan Ladang Bambu. Dan ini kenapa? Ini salah satu daerah yang kerap menjadi langganan banjir dari Sungai Belawan. Sungai Belawan itu ya dari Sembahe ke Tuntungan sampai ke Pasar Kampung Lalang sampai ke Belawan, itu namanya Sungai Belawan. Ya. Ini acap lah jadi langganan banjir karena nggak ada pohon yang menyerap air ya, nggak ada daerah-daerah resapan, semuanya gundul. Nah di sini kita mulai 300 batang dan beberapa hari lalu juga kita sampaikan di ruang Facebook Yayasan Budaya Hijau Indonesia mengenai perkembangan pohon yang kita tanam. Ya alhamdulillah 97% berkembang dengan baik. Semoga di selanjutnya begitu. Kemudian yang kedua di tanggal 5 Juni dalam rangka Hari Bumi Sedunia kita melakukan penanaman pohon alpukat 300 batang di bantaran Sungai Deli di daerah industri Kecamatan Medan Deli. Ini sepanjang Sungai Deli itu puluhan industri. Kenapa harus buah yang menjadi fokus Anda? Cukup sudah 4 tahun kita bergerak menanam pohon yang sembarang ya, pohon kayu keras. Akhirnya potensi hidupnya hanya tinggal 15%. Tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk merawat. Dia tidak punya sense of belonging. Nah ketika di depan rumah di seberang jalan ada pohon alpukat, dia pasti jaga, pasti rawat. Itu konsep yang bagus itu. Karena pengalaman saya waktu KKN di Gunung Kidul, penghijauan itu kita pakai pohon petai. Sampai sekarang itu masih dipelihara penduduk. Karena menghasilkan kan. Nah ini dia yang kita harapkan. Iya bagus itu, bagus ya. Ini kita harapkan ada keterlibatan masyarakat. Yang pertama sekali munculnya rasa memiliki sense of belonging. Dari sense of belonging akan timbul bagaimana memaintain pohon sehingga menghasilkan buah. Ini kita harapkan. Tapi tidak instan ya. Mungkin 3-4 tahun lagi akan tergambar. Bung Batara kan pasti ingat slogan kita, ini Medan Bung. Ya kan? Ini kan Medan Bung. Berarti karakter orang Medan itu pasti sudah dikuasai oleh Bung Batara. Dalam rangka menanam pohon-pohon buah ini kan begitu. Iya. Ya, saya ingat barangkali kemarin tuh mungkin saya mendapat informasi benar atau tidaknya bahwa dari 300 tanaman alpukat yang Bung Batara tanam, ternyata 60 dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Itu apa yang menjadi dasar? Nah ini yang kita tanam ini pohon-pohon yang terbaik yang tinggi 1 meter dan memang potensi tumbuhnya luar biasa dan menghasilkan buah yang luar biasa. Justru karena ini masyarakat nekat mencurinya, bukan dirusak, dicuri. Dipindahkannya ke rumahnya atau ke kebunnya. Iya benar. Nah sayangnya mereka cabut, mereka pindahkan. Ini kan potensi mati tinggi sekali, sangat disayangkan. Kalau dia bongkarnya baik-baik mungkin kita bisa terima ya, tapi dari bekas lubangnya ini dicabut. Nah kita sisip kembali, Batara kalau dia minta pun bibit pasti bisa kita sediakan kan. Kita siapkan, silakan datang ke rumah saya bagi bibit gratis. Jadi informasi itu harus disebar supaya mereka punya niat baik gitu loh, tidak mencabuti tapi meminta. Dan setiap kegiatan penanaman kita selalu siapkan cadangan pohon yang kita serahkan kepada penduduk setempat untuk dibagi-bagi sebenarnya. Nah kalau ada yang minat ini tolong dibagi. Mungkin penerima amanah tadi langsung dibawa ke kebunnya semua, yang lain tak kebagian mungkin. Ya, tapi Bung Batara, saya melihat bahwa Bung Batara itu kan lebih banyak fokus ke penanaman di bantaran sungai. Setidak-tidaknya adalah untuk mencegah banjir. Ya kan? Bagaimana kan lebih banyak Anda tuh saya lihat dengar kemudian di daerah Belawan ya gitu kan. Belawan lah menjadi fokus Anda untuk penanaman ini. Banjir rob itu bagaimana Anda mengatasinya dengan pohon-pohon buah ini? Sebenarnya kita nggak niat nanam di pohon di Belawan itu. Belawan itu kan lapisan tanahnya terdiri dari beberapa lapisan dari negara seluruh dunia itu. Dan sulit untuk menumbuh kembangan pohon di situ. Jadi lapisan-lapisan tanah ini terdiri daripada lumpur-lumpur yang berasal dari seluruh dunia. Ini yang sulit.
sulit untuk tumbuh walaupun ada yang tumbuh ya. Nah, menggagas tanggul rob oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution yang dalam hal ini juga akan ditentang oleh Bang Jai itu salah. Tapi minimal kita berpikir dengan adanya tanggul rob ini ke depan minimalisir banjir rob itu datang. Nah, di sini kita tergerak, kita sambut. Tanggul robnya belum dimulai, kita sudah melakukan penanaman. Ya. Ada sekitar 460 batang kemarin kita tanam. Tapi untuk daerah-daerah yang terendam oleh air rob, kita tanam kelapa. Nah, daerah yang agak tinggi kita tanam pohon sawo. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi terlepas itu jadi apa tidak tanggul robnya itu nanti dulu lah. Pokoknya kita sudah action untuk Belawan, itu pertama sekali. Karena bagaimanapun ada pertentangan pendapat yang saya lebih dukung pendapatnya Bang Dajai menyatakan tanggul rob itu perbuatan sia-sia, tidak ada artinya. Sementara itulah yang kita lakukan di Belawan. Kenapa nggak ada artinya, Bung? Sedangkan pohon itu kan sama barangkali dengan tanggul rob tadi. Apa fungsinya? Beda Bang Alis. Tanggul rob itu mereka menghalangi air laut masuk. Itu rob itu terjadi kalau dangkal di pantai di muara itu dangkal, maka air harusnya nginap di macam di Medan lah di Belawan itu. Air itu harusnya nginapnya kan di Kuala Deli itu. Tapi karena di Kuala Deli itu udah dangkal, maka air laut datang itu bukan berhenti di Kuala Deli, tapi naik ke darat. Nah, Belawan itu termasuk pelabuhan yang paling bagus sejak zaman dulu, karena ada Kuala Deli itu. Kuala Deli itu luasnya sekitar 350 hektar. Jadi sekian juta meter kubik air yang air laut itu akan terhenti atau akan berendam dulu di Kuala Deli. Nah, sekarang itu tumpat, maka mereka membangun tanggul. Tanggul ini kita contoh di Semarang, tanggul itu jebol, kota Semarang itu banjir. Kita nggak mau banjir itu membangun tanggul, tapi kita inginkan mengorek. Kesalahan kita harusnya aslinya itu dikorek, sementara itu harusnya kan ya mereka mau naikkan ke atas. Naik ke atas banyak duitnya, kalau ngorek kan nggak nampak duitnya. Itu masalahnya itu Bang Alis. Jadi begitupun maka Batara dengan mencoba menghijaukan kota Belawan itulah. Walaupun yakin kita itu nggak akan ada kaitan dengan rob. Karena rob itu tidak mampu mengambil air laut itu. Itu yang ya salutlah kita lihat kan. Itu Batara bukan hanya di pinggir sungai, di pulau-pulau jalan juga udah tanam. Kita nanam beberapa tempat itu matoa segala macam udah ada di mereka buat. Ratusan batang itu udah ditanam Batara. Nah, itu Bang Alis. Saya kira. Ya, Bung Batara. Kalau dilihat tadi kan Anda menanamkan itu pohon-pohon buah-buahan ya. Yang mungkin saya tak tahu apa yang menjadi pemikirannya itu kan pohon-pohon buahan. Kalau tadi supaya ada sense of belonging dari apa memang bisa kejadian begitu? Ya, saya pikir begini ya. Apa yang kita buat pertama sekali tidak bicara hilirnya atau produksinya. Yang pertama sekali bagaimana Medan ini bisa hijau rindang. Karena apa? Atas masukan dari Bang Dajai juga, ruang terbuka hijau di Medan ini tidak sampai 5%. Sementara amanat undang-undang mengisyaratkan luas satu kabupaten kota itu secara administratif 30% harus berupa ruangan terbuka hijau. Nah, Medan sendiri tidak sampai 5%. Itu pun kalaupun 5%, termasuk yang dihitung pulau-pulau jalan sebagai ruang terbuka hijau. Nah, dari 30% ruang terbuka hijau yang disyaratkan oleh undang-undang, itu 10%-nya diusahakan oleh masyarakat. Nah, disinilah partisipasi kita selaku masyarakat. Itu yang paling penting dulu. Bahwasanya amanat undang-undang telah kita jalankan, masyarakat sudah berpartisipasi 10%. Tinggal bagaimana pemerintahnya, stakeholdernya. Nah, di sini juga kita sudah membuka ruang terbuka hijau yang baru. Kita buka ruang terbuka hijau yang baru, selama ini mungkin tidak dilirik atau dilihat oleh Pemko. Nah, kita buka. Ini loh ruang terbuka hijau yang baru. Ayo, silahkan mau dimasukkan ke dalam catatan bahwasanya sudah menjadi bagian daripada menerima amanat undang-undang tentang lingkungan hidup. Silahkan, kita nggak keberatan. Nah, mengenai pemiliknya itu kan tujuan yang nomor kesekian. Artinya bagaimana seperti tadi saya sebut, masyarakat punya
rasa memiliki sense of belonging sehingga timbul niat maintenance-nya, memerawatnya. Masalah hasilnya tentunya dalam kultural masyarakat kita lihat siapa yang merawat yang panen, pasti tetangga nggak ganggu. Kecuali memang ada yang usil mencuri, tapi tidak akan jadi konflik. Salam